Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada segmen kali ini kita akan membuka salah satu segmen yang kemudian adalah ruang untuk bercerita terkait apapun itu, dan salah satunya itu mengenai buku yang pernah dibaca atau selesai dibaca atau mungkin menarik untuk dibaca. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini itu akan membahas terkait buku punya atau karangan dari Paulo Freire. Paulo Freire dari Brazil. Jadi Paulo Freire itu adalah salah satu tokoh yang pengaruhnya itu sangat besar, terutama di kalangan pendidikan, karena dari gagasannya yang sangat monumental tentang kritiknya terhadap institusi pendidikan. Jadi seperti bagaimana kita kemudian akan membahas terkait sebuah karya, pastinya kita itu akan berkenalan terlebih dahulu dengan tokoh tersebut, karena kenal dan tidaknya kita itu nanti akan berpengaruh terhadap pemahaman dari buku tersebut, sehingga kita itu bisa bukan hanya secara tekstual tapi juga bisa memahami konteks terhadap buku tersebut sampai pada titik kita itu bisa mengkontekstualisasikan. Jadi karena apa? Karena beberapa kali diskusi itu banyak yang memposisikan narasi atau wacana dari Paulo Freire itu sudah tidak relevan karena sudah sangat ketinggalan zaman, apalagi untuk pendidikan hari ini yang mungkin ada perkembangan yang begitu pesat, entah itu dalam metode, kurikulum, sistem, dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian bisa kita tangkis klaim tersebut ya, ketika kita menggunakan tadi rumus dalam studi hermeneutika ya, ada teks, konteks, dan juga kontekstualisasi. Teks itu ya ini teks, bagaimana teks itu berdiri sendiri, yang kemudian melanjut ke dalam konteks orang penulis, di mana, kapan, dalam situasi seperti apa, kondisi politik seperti apa, kondisi budaya seperti apa, dan ekonomi seperti apa. Karena kenapa kemudian kita itu harus memahami hal tersebut? Hal-hal demikian itu sangat berpengaruh terhadap terciptanya sebuah gagasan, terciptanya sebuah karya. Ketika Paulo Freire mungkin hidup di masa sekarang, di Indonesia apalagi, di Indonesia di masa sekarang, mungkin kritikannya itu tidak seperti ini, atau tidak setajam, atau mungkin malah lebih tajam, karena ya kita tahu mungkin sistem pendidikan atau realitas pendidikan di Indonesia itu sangat masya Allah ya absurd ya, terserah sahabat-sahabat memaknai absurditas dari pendidikan itu sendiri. Kemudian dari konteks pemahaman itu, untuk mengkorelasikan dengan zaman hari ini atau dengan kehidupan kita sendiri, ada ruang kontekstualisasi di mana kita itu mengambil spirit, mengambil nilai, mengambil hal-hal yang kemudian relevan untuk saat ini, sehingga kita itu tidak mentah-mentah dalam mengkonsumsi sebuah wacana seolah-olah wacana itu tidak lekang oleh ruang dan juga waktu. Padahal ya kita tahu wacana itu sangat terikat dengan ruang dan waktu. Untuk masa sekarang dengan masa lalu pasti bisa berbeda pandangan, bisa berbeda perspektif. Atau sama-sama masa sekarang tapi tempatnya berbeda, mungkin juga bisa berbeda perspektif. Nah, itu kenapa yang menjadi dasar wacana itu tidak lekang oleh ruang dan waktu, atau kebenaran itu tidak lekang oleh ruang dan waktu. Harus kita pahami bersama bahwa walaupun kita hari ini itu akan mereview buku yang membahas terkait pendidikan, namun harus kita pahami bahwa tidak hanya mereka yang berlatar belakang pendidikan yang berkewajiban atau berhak untuk menikmati konten atau narasi seputar pendidikan. Kenapa? Yang harus difahami bahwa seluruh fakultas di kampus itu berada dalam lembaga pendidikan, di mana semua persoalan pendidikan, kebijakan, isu mengenai pendidikan, sistem pendidikan, semua mahasiswa, semua peserta didik SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi di berbagai jurusan itu menikmati dampak dari sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, walaupun mungkin kita berlatar belakang non pendidikan atau fakultas pendidikan, namun kita berada dalam lembaga pendidikan, entah itu ekonomi, entah itu hukum, dan apapun itu terdampak
dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Karena kita harus menanamkan hari ini juga termasuk absurditas dari sistem pendidikan di Indonesia ya, seolah-olah tidak menghargai adanya ruang interdisipliner. Jadi mereka yang belajar dalam satu fakultas atau satu prodi bahkan itu hanya diakui ketika mereka jenjang pendidikannya itu linear terus, S1 pendidikan, S2 pendidikan, S3 pendidikan. Seolah-olah satu persoalan itu bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin keilmuan. Padahal harus kita pahami bahwa suatu persoalan itu hanya bisa disolusikan ketika kita mengkontribusikan berbagai disiplin keilmuan. Katakanlah pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan, kita harus bisa lebih memperlebar bacaan bagaimana kontribusi terkait ekonomi, mengenai politik, mengenai kebijakan dan sebagainya, itu yang kita orientasikan untuk menjawab persoalan mengenai pendidikan. Jadi membicarakan mengenai pendidikan tidak bisa hanya memakai satu disiplin keilmuan yakni pendidikan. Begitupun sebaliknya, atau begitupun keilmuan yang lain, entah hukumkah, ekonomikah, semua itu saling berkaitan, semua itu saling berkontribusi untuk menyelesaikan satu persoalan, bahkan persoalan yang sifatnya itu teknis. Nah, hal ini menjadi dasar bahwa kita itu jangan mengabaikan atau mendikotomikan berbagai pengetahuan, mendikotomikan, mengkotak-kotakan pengetahuan seolah-olah satu pengetahuan dengan yang lainnya itu tidak saling berkorelasi. Perkenalan dengan Paulo Freire, bahwa Paulo Freire itu lahir di Brazil, lebih tepatnya itu di kota Recife pada tahun 1921. Kehidupan Freire itu banyak pergolakan, banyak problematika. Salah satunya itu Freire sebenarnya lahir dari keluarga yang cukup berada ya pada masa kelahirannya, karena dia itu anak seorang militer. Bapaknya itu seorang militer yang itu berdampak pada ekonominya. Namun pada waktu Freire itu SD, ada krisis ekonomi yang melanda Amerika yang kemudian berdampak kepada negara Brazil dan secara langsung berdampak kepada keluarga Freire yang akhirnya memposisikan Freire itu pada keluarga yang miskin, menengah ke bawah. Namun dari pengalaman tersebut, Freire itu dapat memaknai dan langsung bersentuhan dengan realitas, yaitu kemiskinan, kelaparan. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut itu kemudian memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada Freire bahwa pada suatu saat nanti Freire itu akan mengabdikan dirinya untuk aksi-aksi revolusioner. Agar apa? Agar pengalaman yang dialami oleh Freire, yaitu seperti kelaparan, kemiskinan, itu tidak dialami oleh manusia yang lain atau anak-anak yang lain. Nah, itu menarik karena dari pengalaman kepahitan itu biasanya tidak jarang itu orang-orang, bahkan mungkin saya ya, itu pasti untuk balas dendam bahasanya. Kalau misal saya itu berada di posisi yang sudah menguntungkan, saya akan mensejahterakan diri saya sendiri. Tapi tidak untuk Paulo Freire. Paulo Freire itu mengabdikan dirinya untuk aksi-aksi revolusioner yang bertujuan untuk melakukan aksi pembebasan. Nah, aksi pembebasan tersebut kemudian dituangkan dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas punya Paulo Freire. Terciptanya buku ini itu tidak lain juga didasarkan lewat pengalaman dari istrinya Paulo Freire yang bekerja sebagai guru di SD yang nantinya itu menjadi kepala sekolah. Nah, istri dari Paulo Freire itu nanti akan menjadi inspirasi terhadap ketertarikannya pada dunia pendidikan, karena dari pembacaannya bahwa ternyata dunia pendidikan di Brazil khususnya itu adalah upaya atau usaha untuk melanggengkan status quo. Kenapa demikian? Karena pendidikan yang seharusnya menjadi alat, menjadi tempat untuk menemukan jati diri seorang manusia atau menemukan hakikat seorang manusia, tapi malahan digunakan sebagai alat legitimasi penindasan atau ruang-ruang penindasan. Kenapa bisa berkata demikian? Karena kritik yang sangat tajam dari Paulo Freire itu mengenai metode pendidikan yang terjadi pada masa itu, dan mungkin hari ini juga masih ya, yaitu pendidikan yang dikenal dengan gaya bank. Metafora ini itu menggambarkan bahwa seolah murid itu sebagai bejana kosong yang selalu diisi oleh tenaga pendidik atau guru di sini.
Jadi murid itu digambarkan sebagai manusia yang kosong tanpa memiliki pengetahuan sama sekali, sehingga tugas dari seorang guru adalah mengisi dan mengisi, dan tugas dari seorang murid itu adalah menerima dengan pasif. Jadi pendidikan gaya bank adalah memposisikan murid sebagai objek pendidikan dan guru sebagai subjek pendidikan. Dengan metode tersebut, siswa atau murid atau peserta didik itu tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan ruang untuk berkreasi dan juga berdialog, di mana pendidikannya hanya satu arah, tanpa ada sanggahan, tanpa ada kritikan, bahkan pertanyaan mungkin menjadi hal yang sangat tabu. Itu yang terjadi dalam metode gaya bank, sehingga ya mereka hanya menjadi bejana kosong saja, siap menerima berbagai pengetahuan, karena gaya bank itu memposisikan bahwa guru maha tahu, siswa tidak tahu apa-apa. Guru itu mengajar, siswa itu diajar. Guru itu bebas untuk menentukan kurikulum yang akan disampaikan, siswa itu tinggal menerima berbagai kurikulum yang akan mereka lakukan atau akan mereka jalani. Jadi dalam metode ini pengetahuan itu diibaratkan sebagai hadiah ya. Hadiah yang diberikan kepada murid, dan murid itu harus senantiasa menerima tanpa ada ruang-ruang penolakan atau pengkritisan ya mungkin. Dari berbagai implikasi terhadap metode gaya bank yang ada, Freire itu berpendapat bahwa metode gaya bank itu bukan hanya tidak efektif, tapi semakin memperjelas bahwa pendidikan itu adalah ruang untuk pelanggengan status quo. Pendidikan adalah ruang politik. Pendidikan itu sebagai arena pertarungan ideologi, arena pertarungan politik yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik. Nah, dari hal demikian berarti pendidikan itu sebenarnya memiliki potensi pertama untuk melanggengkan penindasan, melanggengkan ketidakadilan, dan melanggengkan ketidakbebasan. Pun sebaliknya, pendidikan itu juga punya potensi untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk membebaskan. Dari kritikan yang diberikan secara tajam oleh Paulo Freire, itu kemudian Paulo Freire menawarkan satu alternatif pendidikan atau metode pendidikan yang lebih solutif, yakni pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya bank itu juga menggambarkan sebuah pendidikan yang seolah-olah itu terlepas dari realitas, bahwa apa yang dialami oleh siswa atau pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh manusia, oleh siswa, itu tidak dianggap sebagai pengalaman yang perlu dipelajari, sehingga apa yang dialami itu tidak diajarkan dalam ruang pendidikan. Jadi seolah emang terpisah saja dari realitas, bahwa pendidikan itu tidak menyentuh sama sekali ruang-ruang realitas. Dari kritikan tajam yang diberikan oleh Paulo Freire itu kemudian memberikan salah satu alternatif solusi untuk digunakan dalam metode pendidikan di lembaga pendidikan. Alternatif ini digunakan oleh Paulo Freire itu sebagai antitesa dari gaya bank, yakni pendidikan dengan metode hadap masalah. Dalam metode ini, peran dan juga fungsi dan posisi dari guru dan murid itu dirombak total. Jadi guru dan murid itu tidak ada dikotomi antara siapa yang menjadi objek dan siapa yang menjadi subjek. Tapi dalam metode hadap masalah adalah memposisikan guru dan murid itu juga sama-sama subjek dan juga sama-sama objek. Bagaimana mereka itu bisa menjadi guru sekaligus murid. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa keduanya punya kapasitas dalam berdialog, dalam berinteraksi, dalam pertukaran pengalaman, pertukaran ide, atau pertukaran pengetahuan, dengan kesadaran bahwa setiap siswa, setiap guru itu pasti tidak berangkat dengan ruang yang kosong. Mereka punya pengetahuan yang dimiliki atau yang dialami melalui pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Pendidikan hadap masalah itu juga menghargai segala permasalahan yang dialami oleh siswa, yang kemudian lembaga pendidikan di sini atau ruang pendidikan yang menggunakan metode hadap masalah itu dapat lebih memberikan makna, dan pembelajarannya itu diambil dari pengalaman-pengalaman atau permasalahan yang dialami secara langsung oleh peserta didik, hingga peserta didik itu lebih dihargai secara pengalamannya. Dan itu juga mengimplikasikan bahwa pendidikan itu tidak terpisah dengan realitas. Pendidikan adalah
bagaimana kemudian bisa menjawab berbagai persoalan di realitas. Kemudian dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire itu juga mengemukakan konsep kunci dari Paulo Freire itu sendiri, yakni conscientisakau atau kesadaran kritis yang merupakan tujuan akhir dari adanya pendidikan itu sendiri. Conscientisakau adalah sebuah realitas di mana manusia atau siswa itu lebih memahami konteks sosiopolitik di mana mereka hidup dan kapasitas mereka dalam berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang bisa mereka baca. Dalam menuju kesadaran kritis, Paulo Freire dalam bukunya itu menerangkan mengenai langkah atau step by step untuk menuju kesadaran kritis, yakni klasifikasi dari kesadaran. Pertama itu kesadaran magis, yang kedua naif, dan yang ketiga itu kritis. Kesadaran magis adalah kesadaran yang dimiliki oleh orang-orang dengan sikap fatalis, atau kalau bahasa Jawanya nrimo ing pandum itu, nrimo ing pandum. Jadi seolah-olah seluruh kejadian, seluruh persoalan, peristiwa itu adalah kehendak dari Tuhan, dan kita sebagai manusia tidak bisa mengupayakan untuk merubah kehendak tersebut, atau tidak bisa mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, karena ya itu sudah takdir dari Tuhan. Katakanlah kayak korupsi itu sudah takdir dari Tuhan, terus kecelakaan itu takdir dari Tuhan, jalan rusak itu takdir dari Tuhan, ya sefatalis itu, sehingga seolah-olah persoalan itu tidak bisa mereka solusikan atau tidak bisa mereka selesaikan. Yang kedua adalah kesadaran naif. Kesadaran naif adalah kesadaran yang melabelkan seluruh kesalahan itu terhadap manusia itu sendiri, bahwa saya bodoh ya karena saya nggak belajar, saya miskin karena saya nggak bekerja, dan lain sebagainya. Kesadaran naif itu juga sebenarnya bisa menganalisis persoalan, cuma mereka belum tahu apa yang kemudian bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang terakhir adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kesadaran yang bisa bisa menganalisa posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya terhadap kehidupan mereka sendiri, dan bisa memposisikan diri mereka dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di hadapan mereka. Ada juga satu kesadaran, yaitu kesadaran transisi antara naif dan juga kritis, yaitu kesadaran fanatik. Kesadaran fanatik adalah kesadaran yang selalu fanatik, membenarkan apapun yang kemudian sekiranya diyakini hal itu benar, tanpa membuka ruang-ruang dialog, tanpa membuka ruang-ruang kritikan. Dari berbagai pemaparan tersebut itu, atau dari berbagai hal yang kemudian kita paparkan, kita diskusikan tadi, inti dari upaya atau usaha dari Paulo Freire adalah bagaimana untuk menciptakan ruang dialog gitu, ruang dialog antar satu dengan yang lainnya dalam berbagai konteks. Misal di pendidikan berarti antara pendidik dan juga peserta didik, atau dalam realitas itu antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau dalam ruang persoalan atau dialektika itu antara tesis dan juga antitesis, antara narasi satu dengan narasi yang lainnya, itu saling berdialog. Agar apa? Agar dari dialog yang kita ciptakan itu bisa memunculkan satu kesimpulan yang lebih bijaksana. Dari pro dan kontra itu bisa dipertemukan sehingga bisa memunculkan satu kesimpulan yang lebih bijak. Nah, ini yang kemudian dalam masanya Paulo Freire itu tidak ditemukan dalam arena pendidikan. Jadi pendidikan itu hanya satu arah, tidak ada dialog, sehingga potensi-potensi untuk mengkritisi, potensi-potensi untuk berdialog, mempertanyakan itu hilang dan atau ditiadakan. Ya, seperti kita ketahui bahwa buku Paulo Freire itu sendiri, Pendidikan Kaum Tertindas, adalah buku yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Namun tentu tidak terlepas dari kritik, bahwa salah satu kritikan yang perlu kita ketahui adalah bahasa dari Paulo Freire itu dianggap terlalu berat atau terlalu sastrawi, sehingga untuk membaca buku ini ya memang perlu banyak perenungan ya, dari paragraf satu ke paragraf yang lain. Tapi kalau menurut Kintaro ya justru di situ letak asiknya gitu ya. Jadi
bagaimana bisa kita itu fokus dalam satu buku yang kemudian kita itu mencoba untuk mengkontemplasikan, merenungkan apa yang kemudian menjadi maksud dari buku Paulo Freire itu sendiri. Bukan hanya buku, tapi paragraf per paragraf. Kemudian kritik yang lainnya adalah bahwa beberapa pembaca itu memandang Paulo Freire itu terlalu idealistik, terlalu mensimplifikasikan persoalan seolah-olah penindasan itu hanya terjadi di dalam arena pendidikan antara yang tertindas dan juga penindas. Padahal kalau dalam realitas sosial lebih luas itu ruang penindasannya pun lebih kompleks dan lebih berlapis-lapis, di mana bahkan ada penindas dari tertindas itu sendiri. Jadi dalam kelompok yang tertindas itu juga saling menindas. Hal-hal demikian kan perlu kita sadari juga, sehingga kita itu tidak lengah terhadap berbagai usaha-usaha revolusioner untuk melakukan pembebasan. Perlu dipahami juga bahwa usaha pembebasan atau membebaskan atau aksi pembebasan itu bukan dalam arti membalik realitas dari seorang yang tertindas kemudian melakukan pembebasan dan menjadi penindas yang baru, itu tidak. Tapi seorang pembebas adalah mereka yang tertindas, dan ketika sudah tercapai misi pembebasannya itu kemudian tidak mengulangi atau menciptakan realitas penindasan yang baru, di mana mereka yang sudah bebas itu mengajak orang-orang yang penindas yang dulu itu untuk membebas, untuk sama-sama bebas tanpa ada kelas dan sebagainya, atau tanpa ada penindasan sama sekali. Karena dalam buku ini juga dijelaskan bahwa seorang penindas adalah sama-sama orang yang perlu dibebaskan dari nalar penindasannya. Jadi yang perlu dibebaskan itu bukan hanya mereka yang tertindas, tapi mereka yang menindas. Dibebaskan dari apa? Dari nalar-nalar mereka yang terlepas dari hakikat kemanusiaan. Misal contoh-contoh lebih sederhana itu pada ruang penindasan antara laki-laki dan perempuan. Itu biasanya itu kita sering ada dialektika yang cukup hangat ketika membicarakan antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi salah satu kekhawatiran atau kritik-kritik yang keluar dari laki-laki terhadap aksi perempuan adalah kekhawatiran seolah-olah perempuan ketika melakukan pembebasan itu akan menggantikan posisi laki-laki sebagai penindas. Ya, jadi aksi pembebasan itu hadirlah atau bergantilah penindas yang sebelumnya itu laki-laki, kali ini perempuan. Padahal tidak, karena yang perlu dibebaskan itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Laki-laki itu juga sama-sama tertindas. Kenapa? Karena dengan berbagai kultur yang sudah menjamur, maskulinitas dan feminitas itu seolah-olah sudah mengkarakterisasi manusia. Mereka laki-laki itu tidak diperkenankan untuk memiliki sifat feminin. Apa itu? Menangis, anggun dan sebagainya itu tidak diperkenankan, atau memiliki kasih sayang dan lain sebagainya. Dan ini kan kemudian menjadi titik berat bagi laki-laki itu sendiri, bahwa ya mereka juga manusia, bahwa mereka itu juga wajar ketika menangis. Tapi karena adanya budaya patriarki seolah-olah tidak memperkenankan seorang laki-laki itu untuk menangis. Nah, berangkat dari realitas itu, maka budaya patriarki itu bukan hanya membebaskan kaum perempuan yang sebagian besar itu tertindas, tapi juga laki-laki, karena tertindas oleh budaya itu sendiri yang tidak bisa memunculkan hakikat atau normativitas dari manusia itu sendiri. Ya, mungkin itu garis besar dari buku punya Paulo Freire itu sendiri. Ini sih kemudian saya sangat sarankan ya untuk dibaca sama teman-teman. Karena kalau hanya mengandalkan dari narasi saya yang mungkin masih belum terlalu gamblang dalam memaparkan, dan itu pasti berangkat dari pemahaman dan subjektivitas saya. Karena siapa tahu dari pembacaan setiap orang itu menghadirkan kesimpulan yang berbeda, dan itu menarik karena dari perbedaan itu kita bisa berdialog, kita bisa bertukar gagasan, dan diharapkan dari pertukaran gagasan itu bisa memperoleh satu kesimpulan, satu benang merah yang sama-sama kita harapkan, sama-sama kita inginkan. Mungkin demikian, dan ini
tidak hanya dikhususkan untuk mereka para praktisi pendidikan atau mereka yang bergerak dalam ruang pendidikan, entah fakultas pendidikan kah atau prodi guru dan pendidikan, tapi saya rekomendasikan untuk semua, entah itu dari pendidikan, ekonomi, hukum, dan sebagainya, karena ruang kontekstualisasi yang tadi kita bahas itu tetap bisa relevan ketika kita melihat realitas sosial, berbagai penindasan yang ada di realitas sosial, bukan hanya di dunia pendidikan, buruh, nelayan, dan berbagai hal lainnya. Hukum seolah yang memiliki power adalah mereka yang punya otoritas untuk menentukan hukum, dan mereka yang kemudian tidak memiliki power, tidak memiliki posisi, itu tidak memiliki otoritas dalam menentukan hukum. Mungkin itu dari saya, sahabat-sahabat. Mari sama-sama belajar ya, sama-sama berdialog. Tuangkan pendapat kalian di kolom komentar ya, di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan juga share ya. Kiranya dari pemahaman secuil saya itu bisa memunculkan dialog-dialog yang lain. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.